selalu berpikiran Yesuslah idola hidupku. Aku cinta Yesus. Doaku berkesaksian, itulah semangat hidupku. Sebenarnya hati, sebenarnya motorku. Aku cinta Yesus. Sama-sama ikhlas. Hati selalu suka cinta. Menyanyi Tuhan Yesus. Aku bangga Dia sekali. Marilah kita tandai dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau selalu memberikan begitu banyak berkat kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga hati kami terbuka untuk bisa membantu teman-teman kami yang berkekurangan. Dengan demikian, kami dapat menghidupi semangat Children Helping Children dalam seluruh hidup kami. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan diambil dari surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus bab 8 ayat 1 sampai 15. Dengarkan baik-baik ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sudah dengar bacaannya? Sudah? Sudah siap ditanya? Sudah siap menjawab pertanyaan? Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Oke, siap? Oh, cuma satu orang yang jawab. Siap? Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Ya. Siapa yang dipuji oleh Rasul Paulus karena mau berbagi walaupun kekurangan? Siapa? Umat mana? Edward. Siapa? Angkat tangannya. Iya, siapa? Vincent. Hebat sekali ini Vincent ya. Siapa, Sen? Siapa yang dipuji? Paulus. Paulus yang memuji, kok Paulus yang dipuji? Paulus memuji siapa? Jemaat Korintus. Oh, Jemaat Korintus atau Makedonia? Halo, jemaat mana? Makedonia. Iya, tepuk tanganmu. Siapa namanya? Apa? Rafa. Iya, tepuk tangan buat Rafa. Jemaat Makedonia. Mengapa mereka dipuji oleh Paulus? Karena apa tadi? Karena apa? Karena mereka mau berbagi walaupun kekurangan. Hebat, luar biasa. Tepuk buat Vincent. Ya, luar biasa ya anak-anak ini. Anak SD sendiri ini hebat-hebat semua. Pertanyaan kedua. Ini yang besar-besar belum angkat tangan nih ya. Siap-siap ya. Siap. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang diharapkan oleh Santo Paulus supaya mau berbagi karena mereka berkelimpahan? Jemaat mana? Halo. Halo. Wah, nggak ada jawaban. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Mana? Apa jawabnya? Ayo. Jemaat mana? Jemaat mana? Oh my God, ini bagaimana ini? Dengar nggak tadi? Oh, Bergas. Silakan. Siapa namanya? Bergas. Wah, hebat ya. Siapa namanya? Jemaat Korintus. Hebat. Siapa namamu? Bregas. Bregas. Tepuk tangan buat Bregas. Jemaat Korintus ya. Mereka itu berkelebihan tapi Palit. pelit. Siapa yang paling sini angkatnya tinggi-tinggi? Nih, Ada. Hebat, luar biasa. Nomor 3, dengarkan baik-baik. Apa arti memberi sesuai dengan kemampuan
dalam cerita yang disampaikan oleh Paulus, memberi sesuai dengan kemampuan. Kata Paulus apa tadi? Lo tidak mendengarkan tadi, padahal sudah dibaca ya. Halo, apa jawabnya? Memberi, oh sini, oh luar biasa nih Gilbert nih. Nanti mau jadi pendeta Gilbert ya. Oh, nih Gilbert calon pendeta. Ya, Oh. apa artinya memberi sesuai dengan kemampuan? Memberi seikhlasnya. Wih, luar biasa, memberi seikhlasnya ya. Hebat. Memberi dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan. Ada jawaban lain? Jadi kalau kita memberi harus ikhlas, meskipun sedikit tapi ikhlas, masih itu membawa berkat. Tapi kalau kita memberi banyak tapi sambil bersungut-sungut, sebenarnya aku tadi tidak mau minta-minta dapat berkat. Jadi memberi dengan ikhlas, luar biasa. Pertanyaan Kak, jika anak-anak melihat teman yang sedang kesulitan, hal apa yang bisa anak-anak lakukan? Wih, bahas semua menjawab. Luar biasa. Membantu, apa lagi? Oh, mengobati kalau jatuh ya? Iya. Berkorban. Mana lu? Membantu. Ya hebat, membantu. Siapa lagi? Nih, silakan. Memberi sembako. Memberi sembako luar biasa. Ada lagi? Iya. Menghibur. Menghibur. Ya luar biasa ya. Semua anak-anak SD berdiri di negara baik-baik semua. Kalau ada anak-anak atau teman-teman yang kesulitan, kita membantu. Ada yang cuek kalau melihat ada teman-teman kesulitan? Ada yang cuek? Ada, ada. Biarin, emangnya gue pikirin. Nah, ada yang seperti itu? Tidak ada, luar biasa ya. Pertanyaan kelima, bagaimana perasaan anak-anak ketika mau berbagi dengan orang lain? Siapa di sini yang tidak pernah berbagi? Senang. You, Vincent pernah berbagi nggak? Pernah berbagi? Pernah. Berbagi apa? Makanan. Pada siapa? Ke teman-teman. Benar. Siapa temannya? Siapa teman Vincent? Pernah dibagi makanan? Kok nggak ada jawaban? Ya, katanya Vincent dia berbagi kepada teman-teman makanan. Siapa lagi? Ya, apa jawabnya? Sini. Soal tadi. Gembira. Berbagi. Ada. Benar. Siapa lagi? Ya. Oh, sini, ya. Sini maju, sini. Ya, sini. Apa jawaban? Laparan aku jadinya. Karena berbagi jadi lapar diri. Kalau berbagi cukup, makanya dia berbagi, senang. Oh, senang. Sedangkan kamu pernah berbagi. Oh, membagi dengan bahagia. Ya. Ikhlas. Ya, anak-anak yang baik. Kalau kita berbagi harus bagaimana? Harus bagaimana kalau berbagi dengan ikhlas, ya. Dan kalau kamu berbagi dengan ikhlas, pasti perasaanmu senang, bahagia. Ya, ada lagi yang mau jawab? Nah, ini anak-anak besar ini tadi main-main nih. Nanti saya panggil ke depan ya. Nah, di sini nih, nah,
tidak serius nih ya. Coba hadap sini siapa nih? Nah, hadap sini semuanya. Jadi anak-anak besar ini merasa sudah besar terus apa ya, mau cari perhatian gitu ya. Padahal anak-anak yang di sana itu sungguh-sungguh loh memperhatikan di sini. Malah ada yang balik kanan, ada yang ngomong kanan kiri, ada yang macam-macam ya. Jadi kalau kita mau dihargai, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Iya, ya. Jadi belum selesai kita perhatikan dengan baik. Bisa? Oke, kita lanjutkan. Jadi anak-anak yang baik, Santo Paulus hari ini mengajak kita untuk berbagi. Ya, berbagi apa yang bisa kita bagi. Tidak selalu harus materi. Ya, berbagi itu kata Santo Paulus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tadi masih ingat temanya? Tema pertemuan ketiga apa? What's the meaning of children? Helping children. Iya, anak-anak membantu anak-anak. Itu berarti meskipun kalian masih anak-anak juga bisa membantu teman. Ya, kata Paulus sesuai dengan kemampuan dan memberi dengan ikhlas. Ketika kita memberi dengan ikhlas, maka kita akan merasa gembira dan bahagia. Ya, oke, itu apa yang dikatakan Paulus ini. Siapa yang dipuji oleh Paulus tadi? Tadi di awal, di pertanyaan pertama, jemaat Makedonia, meskipun mereka kekurangan, tetap mereka memberi dengan ikhlas. Sementara jemaat Korintus mereka berkelebihan tetapi pelit kikir, maka mereka diajak, harus diperintah oleh Paulus supaya mereka memberi. Jadi anak-anak, hari ini kita diajak untuk dengan rela, dengan ikhlas memberi apa yang kita miliki. Ya, tidak harus kita menjadi kaya baru memberi. Ya, memberi sekali lagi tidak harus berupa materi. Mungkin sapaan, halo, selamat pagi, ya, atau kalau lihat temennya sedang cemberut, begini mulutnya, kamu kenapa? Kenapa kamu kok sedih? Kan gitu. Kamu udah makan belum? Ya, itu juga pemberian ya. Cantik gini. Senyum juga pemberian ya, jangan pelit-pelit senyum. Ya, ketemu temannya. Oh, Ya. oh, kita dengerin suster. Oke, kita lanjutkan.